Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadi dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah di awal-awal ayatnya menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan fiha di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini jelas, sebelum membaca surat dan ayat yang lain selain Al-Baqarah ayat 2 ini, hati kita sedang dipusatkan agar tidak ada penyakit di dalam hati. Di antaranya adalah penyakit muzabzabina, penyakit ragu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada orang yang membaca. Siapa yang sanggup untuk beriman, maka imanlah. Tapi siapa yang kufur kepada Allah, maka silahkan kufur kepada Allah. Artinya dengan pesan itu bahwa di dalam isi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ketika sudah hilang rasa ragu itu, akan meningkat menjadi satu sifat yang disebut dengan yakin. Kita sering mendengar bahwa yakin itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan-raguan. Dan Rasulullah pun berpesan, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Oleh sebab itu, satu di antara karakter dan sifat orang mukmin yaitu senantiasa berkeyakinan terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Keyakinan itu menjadi buah bagi keimanan, menjadi buah dari amal soleh yang ia kerjakan, hingga akan muncul, hingga yang akan timbul adalah sifat keyakinan yang tadi. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini benar-benar menjadi aturan yang sangat diperjelas oleh Allah dan Rasul. Di dalam setiap aturan Islam, keraguan ini senantiasa harus dihilangkan. Bahkan harus ditetapkan terlebih dahulu apakah ragu dan yakin. Kalau sudah ragu, hilangkan keraguannya dan beralih kepada keyakinan tersebut. Salah satu hadis menjadi contoh. Ketika salah seorang yang ragu akan hadas dan tidaknya orang itu, berhadas ataukah tidaknya orang yang sedang menunggu sholat yang kemudian sholat kembali, maka keraguan-raguan akan batal dan tidaknya harus dihilangkan. Rasulullah pun memberi keterangan, jika sudah keraguan itu sudah hilang, sudah tidak nampak dan sudah tidak ada ciri-ciri hadas itu ada, maka tetapkan di dalam hati bahwa benar dia itu belum batal. Inilah di antara aturan-aturan Islam, aturan Allah dan Rasul-Nya, bahwa sifat keraguan-raguan ini merupakan di antara penyakit hati yang imannya tidak disiram, yang amal solehnya tidak dibuktikan dengan landasan keimanan. Oleh sebab itu, maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang yakin terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.